lulut. Ada pertama lulut emas, lulut perak, lulut tembaga. Karena di sini spesial saya membahas lulut, maka yang pertama, ketika ada lulut yang muncul di pekarangan rumah, yang pertama lulut emas, artinya adalah Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan shalom. Dan hari ini saya ingin membahas masalah bencana-bencana alam. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya mengenai lulut yang muncul di pekarangan rumahnya seperti itu. Apa artinya? Kemudian apa ritualnya seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah ada rujukannya. Hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya seperti itu, segelintir orang saja. Kebetulan saya juga punya rujukan lontarnya, namanya lontar Rogo Segara Bumi. Adalah sebuah lontar yang mengulas bencana-bencana alam. Karena ada sebuah tradisi di Bali, memang hanya orang-orang tertentu yang punya hak seperti itu, punya hak untuk menjelaskan tentang lontar. Dan akhirnya apa, semua ajaran-ajaran suci itu akhirnya musnah karena terlalu dikeramatkan, terlalu dipingitkan. Punya lontar hanya dibantenin saja, kemudian tidak dipelajari. Akhirnya lontarnya dimakan serangga, dimakan ngengat seperti itu, hanya hancur. Lontar Rogo Segara Bumi ini memang adalah wahyu yang diterima oleh Begawan Dharma Loka pada waktu zaman Majapahit dulu, kemudian dirangkum menjadi sebuah sastra, sebuah lontar yang seperti. Kemudian lontar ini diserahkan kepada sang raja sebagai rujukan di sebuah kerajaan Majapahit dulu, kemudian turun temurun dan sampailah di Bali Tengah itu, dan sekarang sudah menyebar ke seluruh Bali dan bahkan mungkin keluar Bali seperti itu, sebagai rujukan lontar spesial untuk menangani bencana. Dan dalam lontar ini disebutkan bahwa lontar ini dibuat memang untuk zaman Kali, karena di zaman Kali lontar ini adalah dosa-dosa manusia itu teramat besar, sehingga sang dua resi namanya kemudian marah, kemudian memberikan bencana kepada manusia seperti itu, dan juga memberikan wahyu lontar untuk menangani bencana itu dengan harapan manusia kembali kepada jati dirinya, mengingat bahwa ada yang berkuasa di atas segala-galanya, seperti ada yang berkuasa atas alam semesta. Tujuannya bencana untuk menyadarkan manusia seperti itu. Dan langsung saja kepada lontar Rogo Segara Bumi itu sendiri. Ini lontarnya nihan tingkahin wong ketiban mangalan seperti itu. Nihan tingkahin wong ketiban mangalan. Beginilah sepatutnya yang Anda lakukan ketika mendapat bencana, ketika sanggar kerubuhan pohon, ketika rumah terbakar api, atau rumah yang entah karena konsleting atau apa kemudian terbakar, atau rumah yang muncul lulut. Ada pertama lulut emas, lulut perak, lulut tembaga. Karena di sini spesial saya membahas lulut, maka yang pertama, ketika ada lulut yang muncul di pekarangan rumah, yang pertama lulut emas, artinya adalah menurut lontar ini bahwa orang yang disayangi ini akan mendapatkan bahaya. Orang yang sebuah keluarga itu, kemudian orang yang paling disayangi di sebuah keluarga itu akan mendapatkan bahaya seperti itu. Itu kalau ada lulut emas atau ulat emas itu muncul di pekarangan rumah. Kemudian yang kedua, ketika lulut tembaga yang muncul di pekarangan rumah. Lulut tembaga ini memang warnanya mirip tembaga, makanya disebut lulut tembaga seperti itu. Ketika ada lulut tembaga yang muncul di pekarangan rumah, maka ini artinya adalah keluarga itu akan banyak terjadi percekcokan dan kesakitan seperti itu. Maka keluarga itu akan ditimpa percekcokan, perkelahian dan kesakitan seperti itu.
itu yang dijelaskan apabila ada lulut tembaga. Kemudian ada lulut perak. Lulut perak ini memang penamaannya sesuai dengan warnanya. Warnanya juga sama seperti perak, mirip seperti perak. Artinya menurut sastra ini yang baca adalah ketika ada lulut perak yang keluar di belakang rumah, maka seluruh penghuni keluarga itu akan tertimpa penyakit dan bencana yang tidak pernah selesai. Ini sangat menakutkan ya, menakutkan sekali. Kalau ini ciri-ciri atau tanda-tanda yang diberikan Tuhan supaya manusia kembali mengingat Yang Maha Kuasa, sangat menakutkan, bencana yang begitu luar biasa. Dan ada catatan di bawahnya bahwa ketika bencana ini terjadi, maka jangan sampai lewat 30 hari atau 1 bulan, harus segera diritualkan. Dan ritualnya seperti apa? Ritualnya atau bantannya nanti saya share di caption di bawah. Anda bisa buka captionnya, kemudian pembantannya juga ada di sana. Nanti bagaimana entah pemuput, masalah pemuput atau siapa yang sebagai pemimpin upacaranya di sana, terserah Anda nanti. Yang penting saya mau share arti dan makna, kemudian upacaranya terserah. Nanti ketemu Sang Sulingi, ketemu siapapun, bisa Anda bandingkan nanti apa yang mereka katakan, karena rujukannya juga sama seperti saya. Nah, kebetulan saya juga punya seperti itu. Rujukannya berupa lontar, hubung, sehingga bumi, bencana alam yang tidak bisa dihindari, bencana alam yang merupakan isyarat dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Dan sebenarnya kalau dibahas lebih jauh, lulut ini sebenarnya adalah secara keilmuan seperti itu. Lulut ini adalah ulat hutan, ulat yang biasanya muncul di hutan belantara seperti itu. Kenapa bisa muncul di rumah? Ini kan sesuatu yang fenomena yang aneh seperti itu. Karena secara spiritual yang saya pahami bahwa pekarangan atau rumah itu sudah bukan lagi punya label tempat manusia, karena begitu kotornya, karena begitu tidak seimbangnya di sana, sehingga kembali menjadi yang namanya alami, seperti kembali menjadi asalnya, kembali menjadi hutan. Kemudian ulat ini menganggap tempat itu adalah hutan dan tidak ada penghuninya, seperti itu, bukan tempat manusia. Itulah tandanya bahwa rumah Anda itu sudah menjadi semacam hutan belantara, dan siapapun bisa memangsa Anda, karena Anda adalah sejenis sudah berada di lingkungan yang memang sudah merupakan hukum rimba di sana seperti itu. Dan itulah lulut yang saya jelaskan tadi. Mungkin kalau ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan, dan mungkin bisa menambah pengetahuan Anda mengenai lulut. Dan silakan share video ini biar tetangga, kerabat dan semuanya bisa memahami apa itu lulut menurut sastra lontar rugus segala bumi, dan bisa Anda bandingkan di mana saja, karena sastranya juga pasti sama, karena tidak ada lontar rugus segala bumi yang berbeda. Kalau dilebih-lebihkan misalnya upacaranya itu tergantung orangnya, tergantung yang mukul, tergantung yang nganter nanti. Saya tidak mau campur, yang penting saya share pengetahuan sebagaimana wasiat dalam lontar rugus segala bumi, bahwa rakyat harus tahu, semua manusia di dalam sebuah kerajaan itu harus tahu, supaya bisa berbakti kepada Yang Maha Resi atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Dan sebagai penutup saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.